Kita melanjutkan si Kuchan yang masih menghadapi sosok naga hitam. Tetapi tiba-tiba mukjizat terjadi, di mana ikan kecil yang suka dia bawa-bawa itu tiba-tiba berubah menjadi sosok naga putih yang sangat besar. Sosok naga putih itu menundukkan ikan hitam yang mencoba melahap ikan hitam jahat. Wow, sang naga menghampiri Kuchan. Tentu Kuchan yang senang melihat ikannya begitu kuat langsung menyuruh si naga untuk menghabisi ikan hitam itu. Naga putih beraksi melawan ikan hitam. Perlahan si ikan hitam mulai terhisap dan tuar. Dibanting-banting, dihisap ke dalam perutnya guys. Mantap, kemenangan buat dia. Perlahan energi hitam di sana pun mulai menghilang dan naga putih membawa Kuchan kembali ke dunia asli. Kembalinya Kuchan membuat Liu Zhi bangga, dia sudah mendapatkan seorang murid yang hebat. Sang ibu juga senang bukan main dan yakin. Dengan anaknya lolos ujian, pasti masa depannya itu bakalan cerah. Seingat si Kuchan, ayahnya meninggalkan banyak sekali harta di dekat lemari kamarnya. Tentu membuat Liu Zhi penasaran harta macam apa itu. Tapi diam-diam Kuchan kabur dari sana guys. Sementara itu Cixin bermain catur Cina bersama dengan Cao Yao, muridnya Guru Jing Chun. Nah, di sini diketahui kalau Guru Jing Chun ingin meninggalkan kota, tapi sekitar 10 hari lagi. Alasannya apa kita masih belum tahu. Cixin berencana mengantarkan Guru Jing Chun, tetapi sang guru menolak. Dia memberikan beberapa buku untuknya biar dia baca dan dia pelajari nanti. Tidak dijelaskan kenapa sang guru pengen pergi ya guys. Tapi yang pasti alasannya itu sesuatu hal yang penting. Tidak lupa dia menyuruh Cekui untuk menjaga dirinya baik-baik. Nah, di sini matanya Cekui itu sempat berubah. Mimi curiga kalau dia sebenarnya adalah sosok naga yang menyamar menjadi seorang manusia. Tapi apa tujuannya, nanti semua bakal terungkap. Sementara Ping An yang sedang asik memasak sayur, Niao bertanya-tanya gimana masalah dia yang sebelumnya. Untungnya kemarin sempat muncul Guru Jing Chun yang membantu. Tentu tanpa Guru Jing Chun yang beraksi, pasti si Ping An itu gak bakal selamat. Karena dia bakal dikejar oleh sekte perisai yaitu Gunung Yunxia. Masih ada lagi sekte dari Tuan Muda Funan Hua yang sangat kuat. Sekte-sekte mereka ini terkenal sangat kuat. Untungnya Ping An bertarung melawan mereka di kota ini guys. Yang dimana ranah mereka semua ditekan sampai setara. Jadi Ping An bisa menang. Tetapi beda cerita kalau sudah di luar kota. Ping An mungkin bisa dibantai hanya dengan satu jari doang guys. Semua itu diperingatkan secara baik-baik oleh si Niao. Ya, Niao sih sangat peduli sama Ping An ya guys. Makanya dia memperingati dia untuk berhati-hati. Hehe. Tapi ketika melihat ikat rambutnya diberikan oleh Guru Jing Chun kemarin, Niao sempat bingung dan salah tingkah. Wow. Namun gak lama dari itu muncullah Kuchan yang terus menggedor-gedor pintu mereka, menyuruh Ping An agar segera keluar. Wah, dia kabur dari rumah ternyata ke tempatnya Ping An. Kuchan masuk-masuk langsung memeluk si Ping An. Dia merasa sangat sedih karena sang ibu yang memukul dirinya ketika dia mengatakan ingin mengembalikan ikan emas miliknya kepada si Ping An. Kalian ingat kan? Waktu itu si Kuchan ditampar oleh emaknya sendiri. Hehe. Ping An menenangkan dia karena sedari awal memang ikan itu ditujukan untuk si Kuchan. Kuchan memberikan 2 kantong emas dan sebuah kotak secara paksa dengan melemparkannya ke dalam guys. Dia tahu si Ping An gak bakal terima, makanya secara paksa. Itu 2 kantong emas yang diberikan oleh kakek Liu Zhi untuk emaknya Kuchan. Niao yang muncul langsung menyuruh Ping An untuk menerima saja hadiah ini. Ping An melihat Kuchan yang memiliki banyak daun pohon belalang, menyuruh dia untuk menyimpannya dengan baik. Dan jangan sampai ketahuan oleh siapapun, bahkan ibunya sendiri. Kalau kalian lupa, daun pohon belalang ini sangat sakti guys.
dan bisa menyelamatkan hidup seseorang. Nah, sebenarnya ini adalah perpisahan antara Gu Chan dan si Ping An. Karena sehabis ini kan Gu Chan itu bakal pergi bersama ibunya dan sang kakek Liu Zhe ke tempat yang sangat jauh, sehingga memisi ke danau Shujian ya. Tentu dia sedih bukan main, sampai ingusnya itu meler-meler guys. Hahaha. Dan akhirnya mereka berdua berpisah dengan sangat sedih sambil mengatakan beberapa hal, salah satunya mereka akan ketemu lagi. Inilah hidup. People come and go. Ada orang datang, juga ada orang yang pergi. Waduh, kok jadi curhat ya. Sementara itu, Jixin dan Zhao Yao yang sedang asik minum-minum di restoran. Tetapi lagi asik ngobrol, ada sosok-sosok mencurigakan yang diam-diam memantau mereka guys. Siapakah itu? Pasti ada niat jahat. Tapi tiba-tiba di luar, si Xian Yang terus berteriak namanya Zekui karena dia sengaja jatuh cinta. Namun muncullah para pembuli yang diketuai oleh Lu Zhengchun. Dia membawa teman-temannya untuk membuli-buli si Xian Yang, sehingga terjadilah kejar-kejaran dan sedikit pertarungan. Xian Yang dengan hebat kabur dari mereka. Bahkan dia sampai kabur melewati atap, walaupun pantatnya sempat kena ketapel guys. Kita beralih ke tempat keluarganya Lu. Di sini keluarga Lu dihampiri oleh sosok praktisi luar yang bernama Pan Shanyuan. Sosoknya besar sekali dan mengerikan. Sang wanita sebagai pemilik keluarga Lu bernama Su She. Nah, di sini mereka berdua berniat melakukan transaksi jual beli antar peluang nih guys. Tetapi mereka sepakat untuk mengadakan sebuah permainan taruhan dulu. Nah, keduanya pun masuk ke dalam dunia pikiran untuk bertarung guys. Taruhannya adalah siapa yang bisa mendapatkan kipas kecil ini, maka dialah yang bakal menang. Pertarungan sengit pun terjadi di antara mereka. Sungguh mantap dan seru. Tampaknya Su Zhe lebih unggul. Tetapi Shan Yuan murka mulai menggunakan kekuatan penghancur, mementalkan Su Zhe. Wait, pertarungan masih jauh dari kata selesai dong. Kita saksikan saja keseruan ini ya kan. Su Zhe dengan keeleganannya sebagai wanita menggunakan martial arts atau seni bela diri wanita, sementara Shan Yuan dengan kekuatan penghancur. Pertarungan terus terjadi. Sampai pada akhirnya Shan Yuan murka sampai menggunakan serangan pamungkas, singkat tuar. Satu bangunan dia hancurkan. Tetapi pertarungan masih jauh dari kata selesai. Di sini mereka bertarung sambil memperebutkan kipas yang dilempar ke atas langit. Pada akhirnya tuar. Su Zhe dipentalkan dan Shan Yuan mendapatkan kipas tersebut guys. Wah. Seru sekali pertarungannya ya. Dari situlah Su Zhe mengakui kekalahan dan mereka pun kembali ke dunia asli. Mereka melanjutkan negosiasi dan membicarakan soal pedang sutra ditambah armor besi. Tetapi tidak lama dari itu, tuan muda kedua yang dipanggil pun sudah datang. Nah, jadi mereka ini dipanggil secara khusus oleh si Su Zhe. Su Zhe bertanya apakah mereka mengenal pemuda yang bernama Liu Xianyang. Yes, itu yang dibuli-buli tadi guys. Tentu saja mereka kenal dong, karena kan mereka tadi yang membuli-buli dia guys. Nah, Su Zhe berencana membeli harta baju besi ditambah pedang sutra dari si Xianyang. Kalau mereka berhasil, Su Zhe memastikan mereka berdua akan mendapatkan hadiah melimpah. Tapi di satu sisi mereka memberikan tatapan mesum guys ke arah dadanya si Su Zhe.
Nah, di sini mereka berdua harus memaksa Xian Yang untuk menjual armor besi dan pedang miliknya. Karena kalau Nona Suce menyuruh Xian Yang untuk menjualnya, pasti si Xian Yang curiga dong. Kenapa seseorang dengan pangkat yang begitu tinggi menyuruh dia mengambil atau menjual armor itu? Pasti ada suatu rahasia kan di dalam harta-harta itu. Makanya kedua pemuda pembuli inilah yang disuruh untuk membelinya, guys. Sementara itu, Ning Yao yang mengobrol bersama Ping An. Di sini Ning Yao ingin membalas kebaikan Ping An yang sudah menyelamatkan dirinya. Ning Yao berjanji akan membantu Ping An apapun yang dia inginkan, tetapi Ping An merasa itu semua tidak perlu. Karena yang menyelamatkan Ning Yao adalah Tuan Lu Chen. Tanpa Tuan Lu Chen, mungkin Ning Yao nggak bakal selamat, sama halnya juga dengan si Ping An. Tanpa motivasi dari Tuan Lu Chen, dia juga pasti sudah tidak berniat untuk hidup, guys. Melihat situasi yang tiba-tiba bersedih, Ning Yao berusaha mengalihkan pembicaraan mereka dengan menjelaskan jenis-jenis koin yang ada di sana. Di sini ada 3 jenis koin. Ning Yao memberikan Ping An sekantung full koin, tetapi di satu sisi, dia berpesan kepada Ping An agar jangan cepat mati ya. Nanti saat mereka keluar dari kota ini, Ning Yao bakal sekuat mungkin melindungi Ping An. Tapi di satu sisi Ning Yao meledek dia, guys. Jangan-jangan kau suka padaku ya, hehe. Ping An yang mendengarnya auto salting alias salah tingkah dong. Gimana tidak? Perkataan suka keluar dari seorang wanita cantik, siapa yang tidak salting? Tapi Ning Yao pastikan pria yang dia suka adalah seorang pria pendekar pedang yang paling kuat di dunia. Wah, ini nggak tahu aja nih siapa si Ping An, hehe. Tapi Ping An membalas, ini semua ada salah paham dan dia tidak suka sama Ning Yao. Cuman di sini dia menjawabnya itu sambil salah tingkah, guys. Nabrak barang sana sini yang menandakan kalau dia ini suka ya, cuman ditutup-tutupin aja. Sementara itu, kedua tuan muda dipukul dan dihukum oleh Suce. Kenapa nih guys? Hahaha, dihukumnya pukul pantat pula. Yes, benar. Ini semua karena mereka mesum melihat atau menatap ke arah si dadanya Suce, guys. Mesum kan? Makanya jadi orang jangan mesum dong. Sementara bocah-bocah di sana saling taruhan. Siapa yang bisa menghitung ikan di kolam dengan benar, maka dialah pemenangnya. Nah, jadi gadis kecil yang berbaju putih itu sebenarnya seorang tuan putri dari sebuah sekte yang dimana atasannya si Shan Yuan. Jadi Shan Yuan ini penjaganya, guys. Makanya pas awal-awal ketika mereka masuk ke kota ini, si gadis kecil itu duduk di bahunya si Shan Yuan. Shan Yuan demi tuan putrinya menggunakan kekuatannya supaya sang tuan putri bisa menghitung ikan-ikan di sana dengan cepat. Satu kolam dia hancurkan dengan satu hentakan kaki, sehingga tidak satu pun ikan yang tersisa di dalam kolam. Sehingga tuan putri menjawab tidak ada ikan di kolam itu. Wah, curang nih. Yang baju merah adalah anaknya Suce, dia pun mengaku kalah. Tapi nggak lama dari itu, Suce menghampiri mereka dan menyuruh untuk membeli pedang sutra dan armor besi dari Liu Xianyang. Kira-kira apa spesialnya dari kedua barang itu, guys? Ini bakalan menarik. Singkat cerita, besok sudah tiba. Semua orang sudah waktunya untuk meninggalkan kota. Maksudnya orang-orang yang dijadwalkannya. Ku Chang bersama ibu dan gurunya, sementara Cao Yao murid guru Jing Chun bersama dengan Jixin pergi dari kota. Nah, bukan cuma mereka, Ping An juga nanti akan nyusul. Tapi mereka beda jalan ya, guys. Tapi harta peluang milik si Jixin itu beresonasi dan merespon dengan harta naganya. Wah, mereka juga diam-diam dipantau oleh sosok misterius. Singkat cerita, Ping An kembali ke rumahnya. Ning Yao mengajak dia untuk keluar berjalan-jalan. Tetapi Ning Yao tiba-tiba waspada karena ada orang misterius yang lewat, guys. Saking waspadanya, tangannya sampai gemetaran memegang pedangnya.
Nama pria itu adalah Song Changjing. Dia seorang master tingkat tinggi. Bahkan Ping An bisa melihat pancaran aura dari tubuhnya yang menandakan kalau dia ini bukan orang biasa. Nio mengajak dia pergi secepatnya karena sangat berbahaya. Karena orang seperti Changjing ini tidak main-main guys. Harus berhati-hati. Bahkan Nio pastikan orang seperti Song Changjing ini menganggap kita itu cuma sebagai semut. Jadi mau dia injak sekalipun kapanpun bisa guys. Walaupun memang tadi dia kelihatan baik, tetapi kalau dia sekali bertindak, nyawa pun auto melayang. Hehe. Sementara itu, Guru Ching Chun sedang asik main catur Cina, tiba-tiba langit berubah. Muncullah gemuruh tanpa henti, ini merupakan pertanda buruk. Tetapi tampaknya Guru Ching Chun kurang peduli. Dia bahkan menyusun kembali catur Cinanya yang sempat menghilang. Ini sepertinya terkait dengan kata-kata dari Guru Ching Chun yang kemarin mengatakan kalau kota ini sebentar lagi akan menghilang. Sementara itu, ternyata Master Changjing memasuki rumah Cixin. Master Chang masuk-masuk menyuruh Cixin untuk mengemasi barang-barangnya dan mengikuti dia. Nah, diungkapkan juga guys, Master Chang merupakan pamannya Cixin. Pantes aja awalnya dia tidak kenal. Bukan cuma itu, dia adalah praktisi terkuat nomor 1 di dinasti Tali. Wah, pantesan aja kuat guys. 收拾下行李，今年的辛苦对你也是一种。真不把自己当外人。 Kita beralih lagi ke Ping An yang sedang berjalan ke sumur untuk menimba air. Tetapi bukan cuma Ping An, banyak orang-orang lain yang pengen ikutan ingin menimba air. Sepertinya lagi krisis air nih. Makanya pada ngantri untuk menimbanya guys. Tapi tiba-tiba Cekui maju untuk meminta Ping An mengambilkan air. Tentu itu membuat orang-orang kesal karena dia yang tidak mengantri. Semua orang terus mengatai Cekui yang tidak tahu diri, tidak menghormati orang tua. Waduh, semua penghinaan pun dikeluarkan guys. Cekui dikatai seorang pembantu lah, seorang jarang lah, banyak lah pokoknya. Pedes banget nih mulut si nenek-nenek. Wait, bukan cuma Cekui, Ping An dan Ning Yao pun kena imbasnya. Mereka terus dikata-katai sampah oleh sang nenek. Haha. Ning Yao sempat ingin bertindak tetapi dihentikan oleh Ping An. Tetapi akhirnya Cekui lah yang bertindak dan menampar si nenek tua. Mampus. Jangan dicontoh ya guys. Hehehe. Nenek tua yang tidak terima mencoba melawan tetapi sia-sia saja. Lagian ngatain orang mulu nih, nanti lidahmu ku cabut, ancam Cekui. Tetapi sang nenek tidak berhenti menghina-hina mereka guys. Tapi gak lama dari itu muncullah seorang wanita muda yang dikawal oleh dua penjaga. Wanita ini merupakan Komandan Haihu. Sang komandan juga mengatai nenek tua yang tidak berguna. Wah, ini calon-calon diserang nih. By the way, anak muda yang dilindungi oleh si nenek adalah cucunya guys, namanya Ma Kuswan. Mimi yakin nanti dia bakal ketemu lagi nih. Setelah itu, Ping An pun kembali bersama dengan kedua wanitanya. Mereka asik mengobrol di tengah jalan. Ketika dekat, mereka pun berpisah. Tetapi tampaknya Ning Yao kita itu kurang suka sama Cekui guys. Tetapi di dekat sana ada Liu Xianyang yang sedang berdebat dengan tuan muda kedua. Kalian ingat kan, si tuan muda kedua ini diberikan misi untuk membeli harta milik Xianyang, di mana harta itu merupakan warisan dari keluarganya. Makanya dia terus menolak menjualnya guys. Tapi si Xianyang malah meledek balik. Ini tuan muda yang sombong dan bermartabat tiba-tiba datang memohon kepada diriku. Lihat saja pantatnya, bekas pukulan kayu nih. Haha, pasti malu-maluin tuh. Sang tuan muda yang kesal, dia langsung teringat akan dirinya yang dipukul di hadapan orang banyak. Saking malunya dia sampai bersujud dan memohon agar harta miliknya itu dijual. Wah, sampai segitunya guys. Melihat reaksi sampai segitunya tentu membuat sisiannya jadi tidak enak.
Dia pun menyuruh sang tuan muda kedua untuk kembali melaporkan diskusi ini untuk lebih lanjut. Mereka bakal membicarakan harganya nanti. Dan tuan muda kedua pun pergi dari sana. Oh ya, by the way, nama tuan muda kedua adalah Lu Zhenchun. Kita panggil saja sebagai Zhenchun ya. Singkat cerita, Ping An dibawa Xian Yang ke rumahnya untuk dipertunjukkan harta kakeknya yang dia simpan. Nah, inilah armor besi yang mau dibeli oleh keluarga Lu guys. Ini bukan harta biasa ini. Bukan cuma armor itu, Nio bisa melihat dengan ukiran emas yang terdapat di pintunya. Itu bahannya bukan bahan biasa. Nio tahu bahannya dibuat untuk ukiran itu berisikan emas dan batu empedu ular langka guys. Yang konon katanya, semua praktisi itu rela mempertaruhkan hidup mereka demi merebut benda ini. Bukan kaleng-kaleng nih. 我去小溪抓几条鱼给你补补身子。得此褒奖，纵是省一，在你们小镇人眼中， Kita beralih lagi ke Cisin dan Master Cancing. Mereka ditemui oleh seorang anak muda yang bernama Cui Minghuang. Sekali Cancing menutup bukunya, memancarkan kekuatan yang luar biasa. Nah, di sini Mimin pengen kasih satu fakta penting. Jadi sebenarnya Cisin ini merupakan seorang pangeran guys. Dan sekarang dia disuruh pulang oleh sang raja. Cui Minghuang ini dikirimkan untuk menjemput dia kembali ke dinasti. 居然知道我的行踪， 拜见大黎藩王。 Makanya Master Chang sampai datang juga kan dia pamannya. Tetapi tampaknya Master Cancing ini memiliki dendam dan kurang suka sama guru Qingchun kita. Dia mengatakan kalau bukan karena di kota ini ada aturan tekanan yang menekan kekuatannya, dia pasti bisa membantai Qingchun dengan satu tangan. Wow, kuat nih. Mimin jadi kepo kalau dia bertarung sama guru Qingchun itu kayak gimana ya, pasti seru. Nah, nanti kita bakal melihat kekuatan guru Qingchun guys setelah ini. Saat keluar, Cancing bertanya kepada Xian Yang, bukankah kau murid dari pria tua Pao Xiao? Yes, benar sekali. Master Chang langsung mengajak Xian Yang untuk bergabung di bagian pasukan perangnya saja. Kalau dia bisa bertahan selama 10 tahun, maka dia bakal naik pangkat ke jabatan yang tinggi. Tapi Xian Yang menolak karena dia udah keburu setuju untuk berguru di toko pandai besi milik Master Wan. Tidak masalah, Xian Yang bisa datang kapan saja dan menemuinya untuk bergabung. Cisin pergi dari sana, tetapi sebelum dia pergi, dia memerintahkan Cekoi untuk pergi kabur dari kota ini. Wah, ada yang nggak beres nih guys. 腹地的小镇，你刘林熙还欠他宋朝。 Saat Cekui pergi, dia bertemu dengan guru Qingchun. Nah, disinilah Cekui bakal menunjukkan sosok aslinya. Yes, selama ini tebakan kita benar. Dia aslinya adalah sosok naga guys. 脱离此处烦 Cekui 恼。 merasa dia sudah dibodohi selama 3000 tahun ini. Sedari awal sebenarnya naga itu baik, cuma dianggap jahat sama manusia. Itu membuat dia sakit hati. Kedatangan guru Qingchun mencegah Cekui untuk pergi dari kota ini karena di luar kota itu berbahaya. Tapi Cekui tidak peduli, dia menolak guys. Dia bahkan menantang guru Qing. Guru Qing pun akhirnya menunjukkan kekuatannya. Mereka pun masuk ke dunia khusus buatannya itu. Wah, ini keren nih. Nah, guru Qingchun tahu sebenarnya Cekui memang memiliki dendam yang meluap-luap kepada ras manusia. Tetapi itu semua tidak membuat Cekui tenang guys. Dia malah semakin mengingat dendamnya karena selama 3000 tahun ini dia itu hidup tidak pernah tenang. Ditambah lagi kebohongan-kebohongan yang diciptakan oleh ras manusia soal klan naganya. Jadi kayak klan naganya dijelek-jelekin gitulah guys. Benar-benar dia murka kalau mengingat itu semua. Tetapi guru Qingchun memastikan dendam itu boleh saja, tetapi dia tidak boleh melupakan kebaikan. Nah, guru Qing mengungkit masa lalu ketika Cekui terluka dan kabur. Dia berada di kondisi paling lemahnya dan sekarat guys. Orang yang menyelamatkannya adalah Chen Ping An.
Tetapi tanpa disadari, sebenarnya Cekui setiap malam itu menghisap energi spiritual milik Ping An ketika dia tidur. Itulah bukti Cekui melupakan kebaikan sekaligus melupakan terima kasih. Wah, ini dalam banget nih sumpah. Pantesan aja Ping An jadi lemah guys. Aslinya kan dia sangat kuat, tetapi dihisap kekuatannya sama si Cekui. Bagi Cekui itu merupakan hal yang wajar, dia cuma berusaha bertahan hidup. Dia bahkan merasa si Ping An memang layak mati sedari awal. Karena Ping An ini tidak memiliki bakat, bahkan tidak memiliki peluang. Perkataan penghinaan seperti itu membuat Guru Qingchu murka, dia sampai menekan dirinya. Setiap orang memiliki yang namanya takdir hidup. Atas dasar apa kau menghakimi hidupnya Ping An, ha? Cekui tidak terima pun melancarkan serangan naga guys. Tetapi sayang itu semua tidak berguna. Pelindung milik Guru Qingchu terlalu kuat. Dengan mudah bahkan Guru Qingchu menghancurkan naga itu. Cekui yang masih tidak mau terima, dia bersorak keras dan berubah ke sosok setengah naga sehingga tuar. Dia terus menyerang mencoba menembus pertahanan milik Guru Qingchu, tetapi tampaknya Guru Qing kita tidak gentar sedikit pun. Dia pun mengangkat satu tangannya dan tush, muncullah tekanan super raksasa menekan Cekui sampai tidak berdaya guys. Buset, ini keren banget oi. Dan pada akhirnya Cekui pun kalah. Guru Qingchu mengajari yang namanya etika. Kalian semua hanya perlu mengikuti aturan dan dia ingin agar Cekui menghormati setiap kehidupan yang ada di sini, termasuk si Chen Ping An. Yang paling penting adalah tidak melupakan kebaikan. Akhirnya Cekui menyatakan menyerah dan akan mengingat ajaran ini. Tetapi dia bertanya-tanya guys, kenapa selama ini Guru Qingchu tidak pernah membantu Ping An? Dia selama bertahun-tahun cuma mengawasi Ping An doang. Yang Guru Qingchu bantu itu justru si Cao Yao dan Qi Xin, mereka yang dijadikan murid. Ya juga sih ya guys. Kalian tahu apa jawaban dari Guru Qing? Dia mengatakan, seorang pria harus memperkuat dirinya sendiri. Yang dalam artiannya, Ping An itu harus memperkuat dirinya sendiri tanpa bantuan orang lain. Jikalaupun mendapatkan bantuan, dia tetap harus berusaha sendiri guys. Dan Guru Qing pun menghilang dari sana. Kita beralih ke sosok MC kita, Ping An. Dia sedang asik berjalan. Di sana dia tidak sengaja melihat ada seorang wanita yang sedang asik makan kue. Wanita itu bernama Ruan Qing. Karena nggak mau cari masalah, Ping An beralasan dia datang ke sini cuma pengen menangkap ikan. Wah, nih Ruan Qing cakep juga ya, cantik nih kalau dilihat-lihat, hehe. Cantikan dia apa ninyau guys. Ruan Qing memuji kehebatan Ping An dalam menangkap ikan. Dengan baik hatinya, Ping An memberikan dia 3 ekor ikan. Jadi di sini Ping An nangkap ikan itu buat bikin sup ikan guys. Nah nantinya sup ikan itu bakal diberikan kepada Ning Yao. Soalnya kan si Ning Yao itu belum pulih kan. Ya, Lord kita memang baik hati nih. Tetapi tanpa dia sadari sebenarnya Guru Qingchu memperhatikan dia dari jauh. Dan Guru Qingchu membawa seseorang yang cukup mengejutkan dan misterius. Dipanggil juga sebagai jiwa pedang atau roh pedang guys. Dan dia merupakan roh pedang kuno. Wow, Guru Qingchu menunjuk Ping An sebagai anak muda yang dia bicarakan. Hah? Jangan-jangan roh pedang kuno ini mencari penerusnya dan kemungkinan Ping An akan menjadi penerusnya nih guys. Wah. Ini sangat cocok dengan judul dari Tonghua ini yaitu Sword is Coming, yang artinya pedang yang datang. Ditambah awal-awal kita melihat ada perang besar antara dewa pedang melawan naga kan. Nah,
Mimin curiga besar antara dewa pedang itu jangan-jangan dia merupakan reinkarnasi dari si Ping An di masa lalu nih. Itu kan terjadi di 3000 tahun lalu guys. Gak lama dari itu muncullah Xian Yang yang mengisingi Ping An. Nah si Xian Yang diperintahkan oleh gurunya yaitu Master Wang agar jangan pernah melewati jembatan itu dari bawah guys. Kalau dia melewatinya pasti akan dihukum. Karena di sana ada suatu misteri yang belum boleh diungkapkan. Dia dan Ping An mencoba mengintip kejauhan. Ternyata di sana sudah ada Cixin dan Song Changqing. Di sini Cixin bersujud memberikan hormat kepada jembatan itu. Nah sebenarnya di bawah jembatan itu ada suatu harta yang sakral gitu guys. Lebih tepatnya di bawah jembatan itu ada semacam pedang yang disebut juga sebagai pedang kuno. Di desa ini katanya mau banjir setinggi apapun, airnya nggak bakal pernah bisa melewati pedang itu. Katanya sih pedang kuno ini jugalah yang digunakan oleh orang suci untuk mencegah energi naga menyebar terlalu cepat. Inilah alasan kenapa kota kecil ini bisa menciptakan peluang selama 3000 tahun tanpa henti. Karena energi naga secara perlahan itu disebar ke seluruh penjuru. Sebenarnya perang besar 3000 tahun yang lalu itu menjatuhkan banyak sekali korban jiwa guys. Berbagai murid dan guru dari semua sekte itu gugur dalam perang melawan naga sejati. Tapi guys, naga sejati memang bisa mati, cuman dia meninggalkan mutiara naga yang disebut juga sebagai mutiara raja, yang dimana mutiara itu bisa bertahan selama ribuan tahun. Dan setelah Cixin pikir-pikir, jangan-jangan mutiara naga itu yang dipegang oleh Cekui saat pertama kali mereka berdua bertemu guys. Wadidaw. Sudah jelas kalau Cekui memang benar adalah naga sejati yang selanjutnya. Nah, satu hal lagi yang Mimin curiga adalah pedang yang tergantung di bawah jembatan itu. Wang Zhu. Yang kemarin kita lihat ketika si guru Qing Chun memantau si Ping An guys. Di mana muncul sosok jiwa pedang itu kan. Nah Mimin curiganya roh jiwa itulah yang berasal dari pedang kuno ini. Selain itu si Master Changqing memberikan sebuah nasihat kepada Cixin agar berhati-hati kepada satu daerah atau satu orang. Disebut juga sebagai daerah Master Harimau. Nah katanya Changqing sudah berpuluh-puluh tahun memperluas kekuasaan mereka sampai ribuan kota. Tapi ada satu kota yang tidak bisa dia kuasai, yaitu kota ini guys. Tentu saja, karena di sini ada guru Qing Chun beserta beberapa kekuatan tersembunyi lainnya. Nah Mimin kepo nih, selain guru Qing Chun, kira-kira ada apa lagi ya? 国师秀虎皆为风生水起，现在的真实身份和象征意义。 Sementara itu ada salah satu pengawal yang melaporkan kepada tuan besarnya yang bernama Cui Gu. Nah si pengawal mengatakan kalau Qi Jingchun itu masih belum mau pergi. Sepertinya dia adalah salah satu orang yang dianggap berbahaya oleh Master Changqing. Dan ada kemungkinan dia memiliki niat untuk mencuri harta-harta di kota ini guys. 离朱洞天坍塌在即，宋长敬已见过宋继兴。 Di sisi lain, sang anak yang bernama Ruan Qing itu bertanya kepada ayahnya yang bernama Master Ruan. Ini gurunya si Xian Yang ya. Kenapa si Master Ruan tidak menerima Ping An sebagai murid? Sang ayah beralasan kalau Ping An itu memiliki pondasi tubuh yang kurang bagus. Jadi kalau diajarin juga sia-sia saja. Yang ternyata guys, anaknya si Ruan Qing ini merupakan wanita yang kemarin Ping An temui ketika dia menangkap ikan. Dan yang lagi mereka makan ini sebenarnya adalah ikan pemberian dari si Ping An. Hehe. Di sini sang ayah yang mengetahuinya pun langsung menyuruh Ruan Qing untuk menjauhi Ping An di masa depan. Tapi perkataan sang ayah yang mengatai anaknya gendut auto membuat Ruan Qing bersedih guys. Hehe. Lucu sekali bukan? 你私下里跟他认识了？吃吧吃吧。哎呀！ Sementara itu, Ping An yang sudah pulang tiba-tiba dipentalkan oleh serangannya Ning Yao. Jadi di sini Yao sedang latihan, dia menyuruh Ping An untuk mempelajari sebuah teknik dari sebuah buku yang bisa memperkuat badannya.
Buat kalian lupa, buku itu merupakan pemberian Ku Chan sebelum mereka berpisah, guys. Oh walah, pantesan aja berisikan teknik yang 任 kuat. 全部。 你就练这个吧，怎么说也能强身。 Sementara itu, muncul juga beberapa orang kuat yang mengepung setiap sudut kota. Mereka ini berasal dari berbagai sekte yang berbeda-beda. Tampaknya kuat-kuat nih. Tapi entah apa yang bakal mereka lakukan, yang pasti langit di sana itu sudah mulai hancur. Yang berarti hukuman surgawi atau aturan surgawi yang menekan kultivasi dari setiap praktisi yang datang, itu juga bakalan hancur, guys. Nah, Mimin curiganya, mereka orang-orang kuat ini menunggu momen seperti ini supaya bisa mencuri harta-harta dan peluang yang ada di kota ini. Perlahan langit juga sudah mau hancur. Cekui mempersiapkan rencananya. Salah satu praktisi pedang menggunakan hartanya dari atas gedung, memanggil sosok harimau hitam raksasa yang mencuri sebuah harta. Sementara biksu kuat menggunakan kekuatannya untuk mencuri harta yang ada di dalam sumur kota, guys. Ini keren sekali. Semacam harta pagoda suci gitu. Mereka datang-datang ngerampok harta yang tersembunyi. Sedikit info, mereka berasal dari 3 ajaran yang berbeda-beda dan memang memiliki tujuan untuk mencuri harta ya guys. Di sisi lain, praktisi dari sekte Shen Yi juga menggunakan kekuatan mereka untuk mencuri harta yang ada di danau. Wah, ini bencana nih. Kira-kira apakah reaksi dari Guru Jingchun nanti ya? Kalian tunggu saja. 终究躲不过破碎之劫。连招呼都不打吗？贺师姐， Sementara Cekui yang mengoceh di depan pohon belalang. Dia sebenarnya datang ke sini untuk meminta daun-daun belalang gitu guys. Jadi kalau seingat Mimin, daun belalang itu berisikan energi keajaiban dan beberapa misteri lainnya yang pasti Cekui tidak terima atas apa yang semua sudah terjadi. Esensi naga sejati yang 3000 tahun lebih sudah memberikan peluang kepada setiap keturunan yang ada di kota ini. Tapi sama sekali dia tidak mendapatkan balasan apapun. Yang pada intinya guys, semua keturunan dari kota ini menjadi orang-orang hebat di luar sana. Itu semua dikarenakan peluang dari esensi naga sejati yang terkubur di bawah kota ini. Ya, secara tidak langsung sebenarnya itu miliknya si Cekui. Jadi Cekui meminta balasan. Guru Jingchun memantau dari jauh. Dia cuma mengatakan agar tetap aman setelah dia meninggalkan kota ini. 要好好。人规矩自己恶人祸影，自己看看，小镇就快要崩塌。 Sementara itu, Ping An yang seharian menunggu Ning Yao. Dia sudah membuat Ning Yao mengambek guys. Ning Yao pengen agar Ping An mempelajari teknik yang ada di buku itu. Jadi dia bisa selamat di dunia luar nanti. Nah, si Ning Yao itu tadi ngambek karena si Ping An sempat menolak untuk mempelajari teknik dan rana 斩炼 guys. 权保命，但自认不全。 Tapi karena si Ping An sudah setuju, disinilah Ning Yao mengajari dia cara membaca buku itu. Ingat ya guys, si Ping An kan gak bisa baca. Hehe. Kalau dilihat sih, teknik yang terdapat dari buku ini sangatlah kuat-kuat. Tetapi tetap saja bergantung kepada rana seseorang. Yang pasti di dalam buku itu ada banyak bagian tingkatan. Lapisan pertama adalah alam janin. Nah, di sini Ning Yao menjelaskan setiap nama ranah dan tingkatannya. Di sini Mimin sebutkan secara perlahan dimulai dari 9 ya guys. Total ada 9 ranah. Tingkat 9 yang paling kuat namanya adalah puncak gunung. Itulah yang paling kuat. Yang ke-8 alam kenaikan. 第8层羽化境， Yang ke-7 alam tubuh emas. Yang ke-6 adalah hutan. Sementara yang ke-5 adalah Xiongpo. Yang keempat adalah alam jiwa pahlawan, sementara yang ketiga adalah air perak, dan yang kedua adalah ranah jaringan kayu. Sementara yang pertama yang benar-benar awal diperkenalkan apa itu Qi dan formasi pondasi dan lain-lainnya bernama alam janin. Nah, itulah langkah awal buat Ping An menjadi seorang praktisi. 第2层木态气沉丹田，不动如山。 Intinya semua ranah ini harus Ping An capai nanti.
Nanti perlahan juga akan menjelaskan di setiap episode guys, setelah Ping An menerobos. Sementara itu, Guru Qing Chun sudah mendapatkan laporan kalau ketiga harta suci dunia itu sudah dirampas. Jadi sepertinya kehancuran dari kota ini sudah semakin dekat. Tersisa beberapa hari lagi. Yes, kalian lihat saja langitnya guys, itu sudah mulai retak. Kira-kira apa yang bakal Guru Qing Chun lakukan ya guys? Dia terus bergumam dan bingung akan keputusan yang harus dia ambil. Tetapi di satu sisi, dia juga terus memantau Ping An dari kejauhan. Nah, di sini mimin curiganya adalah orang yang dia percaya untuk diwarisi kekuatan dan menciptakan kedamaian untuk kota di sini adalah Chen Ping An. Karena dia itu sempat mengatakan ini semua masih terlalu berat untuk dilalui dan dipikul oleh seorang anak kecil. Nah, kata-kata anak itu mimin curiga sebagai Ping An. Sementara Ping An yang masih lemah, bahkan rana pertama pun belum dia capai. Tetapi melihat semangat Ping An yang berlatih, sang Guru Qing Chun merasa ada harapan dan dia tersenyum lebar. Apakah Ping An benar bakal menjadi penerus dari kekuatan Guru Qing Chun? Tetapi ada satu hal yang unik. Guru Qing Chun membuat sebuah tanda yang bertuliskan segel Chen Shi, yang memiliki arti sebagai segel Chen ke-11. Ini misteri baru lagi nih. Pasti kalian semua bingung kan apa maksudnya? Sabar ya guys, semua bakal terungkap nanti di episode selanjutnya. Karena di situ jugalah kita bakal melihat bakat dari Ping An yang mulai dilatih dan mulai diperkuat. Singkat cerita, Lord kita Ping An melanjutkan latihan bela dirinya, tentu dilatih langsung oleh Ning Yao. Saat berlatih, anjingnya sampai ikut-ikutan guys, lucu sekali. Ning Yao membentuk beberapa lingkaran yang nantinya akan digunakan buat latihan. Hal pertama yang harus dipelajari oleh Ping An adalah kuda-kuda dan langkah kaki. Langkah kaki itu adalah hal yang paling dasar. Bisa melatihnya dengan baik, maka bisa menghasilkan serangan yang baik pula. Segera Ning Yao tunjukkan setiap langkah yang hebat menciptakan serangan yang dahsyat pula. Mantap. Sekilas gambarnya ini mirip sama gambarnya Abang Xiao Fan ya guys, animasinya. Ping An pun mencoba mempelajari langkah itu tetapi sangat sulit. Dirinya selalu jatuh. Pada akhirnya Cekui melemparkan pakan ayam ke depannya. Dan si ayam sambil mengambil makanan-makanan itu, dia menghasilkan langkah kaki yang sangat cepat dan juga tepat guys. Itu sengaja ditujukan buat ngeledek si Ping An guys, menunjukkan kalau ayam aja bisa melakukan langkah yang tepat dan hebat. Hahaha. Wah parah nih. Pada akhirnya Ping An berpikir sepertinya dia akan mencoba berlatih di sungai saja. Karena di sungai memiliki aliran air dan energi spiritual yang bagus. Sekalian dia ingin menangkap ikan dan mengambil beberapa batu spiritual. Langsung datu dia pergi ke sungai. Ping An memiliki kepercayaan yang namanya seni bela diri. Kalau udah dilatih 100 kali tetapi gagal, berarti dia harus berlatih 1000 kali. Kalau masih gagal, berarti 100.000 kali. Seperti itu terus guys, sampai bisa. Mantap kan, bocah ini gigi sekali. Sementara itu, sang wanita komandan Hai Hu ingin berkultivasi di atas sungai karena energi spiritualnya yang murni. Tampaknya komandan wanita ini sangat kuat, bahkan dia bisa menciptakan pusaran air yang luar biasa besar. Di bawah alam sadarnya, dia seakan-akan bertemu dengan sosok kuda putih. Tapi kuda ini bukan sembarang kuda ya guys. Dan tiba-tiba keluar. Dia diserang oleh beberapa batu yang dilemparkan sama orang misterius. Wah, siapakah itu? Yang ternyata itu adalah perbuatannya Mak Husuan, yang tidak lain adalah cucu dari sang nenek yang kemarin dihina-hina oleh komandan wanita Hai Hu. Buat kalian lupa, cucunya itu dihina miskin dan sampah oleh komandan Hai Hu ini guys. Para pengawal tidak terima pun langsung menerjang untuk menghabisi Husuan. Sehingga terjadilah pertarungan di antara mereka. Wah, ini bakalan seru nih guys. Husuan membawa sang pengawal ke tengah hutan bambu. Ini pasti sengaja mancing buat ke dalam perangkap nih guys.
Di sisi lain, Ping An sibuk mengambil batu-batu yang unik sembari dia berlatih langkah di tengah air. Perlahan tapi pasti dia mulai bisa nih. Tapi gak lama dari itu muncullah si Ku Xuan membawakan topi pengawal yang ternyata sudah dia habisi. Wah, kuat sekali dia nih. Cepat sekali membantai pengawal komandan, guys. Ku Xuan terus mengganggu si Ping An. Tapi dia tadi sekilas melihat si Ping An yang berlatih pun pengen mengetesnya. Segera Ku Xuan melemparkan batu-batu yang sekuat peluru. Setelah itu dia menerjang untuk menyerang Ping An secara bertubi-tubi. Ku Xuan terlalu kuat, berhasil mementalkan Ping An. Tapi Ping An tidak mau menyerah. Dia kembali bangkit untuk bertarung. Walaupun memang dia bisa bertahan beberapa kali, tapi ujung-ujungnya juga dipojokkan sampai diserang terus, guys. Dengan segala akal yang dia mencoba bertahan, Ku Xuan sangat kuat. Pada akhirnya Ping An dipentalkan dan mau dicolok matanya. Namun tiba-tiba tuar. Muncullah sosok Jiang Xiu. Dia ini kemarin yang merupakan salah satu orang yang mencuri harta suci kota ini. Jiang Xiu memuji Ping An. Kalau dia dilatih terus-menerus, pasti bisa menghasilkan tinju dan langkah kaki yang lebih bagus. Nah, si Jiang Xiu datang ke sini, ia memperingati Ku Xuan untuk jangan memprovokasi komandan wanita Haihu yang tadi. Nantinya malah menciptakan masalah berkepanjangan dan dendam tiada henti. Jadi sebenarnya Jiang Xiu ingin menjadikan Ku Xuan sebagai murid, tapi Ku Xuan memiliki sifat arogan dan sombong seperti berandal, guys. Jiang Xiu memperingati untuk berhati-hati. Kalau sampai dia salah ketemu musuh, bisa-bisa jembatan keabadiannya dihancurkan dengan satu pukulan. Jadi kayak si Ping An kemarin, guys, jembatan keabadiannya hampir dihancurkan. Jiang Xiu ini termasuk orang yang baik. Dia memberikan peringatan sekaligus pelajaran kepada Ku Xuan agar jangan sombong menjadi orang. Bahkan jangan menginjak rakyat jelata seperti si Ping An. Wah, ini si Ku Xuan calon-calon bakal jadi musuh Ping An di masa depan nih, guys. Pada akhirnya Jiang Xiu mengajak dia untuk kembali ke Gunung Zhenwu untuk berlatih bersama. Tapi gak lama dari itu muncullah praktisi dari sekte Shen Yi, wanita bernama Xiao Liang dan pria bernama Jian Fu. Nah, sebenarnya mereka ini memiliki seorang guru yang juga pengen menjadikan Ku Xuan sebagai muridnya, guys. Jadi otomatis mereka saling berebut untuk menjadikan Ku Xuan sebagai murid dari sektenya masing-masing. Satu dari sekte Shen Yi, satunya dari Gunung Zhenwu. Kedua belah pihak hampir bertarung, tapi tiba-tiba Ku Xuan turun tangan mengatakan, "Aku lebih tertarik untuk belajar dalam membantai orang. Jadi mana dari kalian yang bisa mengajariku cara menghabisi orang?" Wadidaw. Jiang Xiu seorang ahli pada militer, tentu dia sudah banyak membantai orang, sehingga Ku Xuan lebih tertarik untuk mengikuti dia, guys. Wah, gak beres nih otaknya nih. Maunya menghabisi orang sebanyak-banyaknya, guys. Wow. Nah, kalau kayak ingat, guys, Paman Lu Chen yang waktu itu menyelamatkan Ning Yao bersama si Ping An, dia tuh sebenarnya adalah paman sekaligus teman dari guru mereka berdua ini. Jadi bisa dibilang hubungan mereka itu cukup dekat. Karena mereka mengenalinya, maka Ping An menitipkan beberapa batu spiritual untuk dikasih ke Paman Lu Chen. Dia juga memberikannya kepada mereka. Ada anak kecil juga dikasih sama Ping An, guys. Memang MC kita satu ini baik ya. Sebenarnya batu itu berisikan energi spiritual yang melimpah. Jadi memang sangat bagus untuk para kultivator. 谢谢你带我们找到了马苦玄。送给你。 Ketika mereka berdua pergi, tiba-tiba Jian Fu menyadari ada sosok yang memantau. Saat dia serang, ternyata orang yang memantau mereka adalah Liu Paqiao, berasal dari Gunung Feng. Nah, dia cukup tertarik akan kecantikan Xiao Liang yang disebut-sebut sangat terkenal dari sekte Shenji. Tapi Paqiao lebih suka dengan wanita yang bernama Su Xiangzi dari Gunung Zhenyang. Dia pengen menikahinya bahkan, guys.
Cuma sayang kedua sekte mereka itu saling berselisih, jadi sangat sulit untuk mendekatinya. Sehingga sekarang dia datang berniat untuk mencari peluang di kota kecil ini. Siapa tahu bisa mendapatkan kitab pedang tertinggi, ya kan? 正是， 怪了， 道里只有苏仙子一人。 Sementara itu di keluarga Lu, sang tuan muda kedua alias Chen Chun, dia dihukum dan diserang karena dianggap tidak becus, tidak bisa mendapatkan harta dari Liu Xianyang. Anaknya Su Zhe, si bocah tidak senang guys. Dia pengen segera mendapatkan harta armor besi dari si Xianyang. Saking kesalnya dia menyuruh ibunya untuk menghabisi saja si Chen Chun yang tidak berguna ini, kata dia. Wah, ini bocah parah nih. Bocah-bocah tapi sadis. Tapi gak lama dari itu, Su Zhe mendapatkan berita kalau orang dari Feng Lei Yuan itu sudah datang. Yang tidak lain adalah Liu Paqiao yang tadi guys. Ini sangat kebetulan yang sangat luar biasa. Karena Su Zhe berencana membuat Liu Paqiao berselisih dengan orang-orang dari Gunung Chenyang. Wah, dia pengen mengadu kedua sekte guys. Sesuai kata Mimin tadi, kedua sekte ini saling berselisih dan saling berantem. 的是谁？只要让他和正阳仇封了一元，他们也来。 Sementara itu Liu Xianyang sibuk memukul besi. Sekarang dia menjadi murid dari Master Wang pandai besi. Jadi disuruh memukul besi sampai 1 juta kali guys. Buset, banyak benar. Namun ada orang yang tiba-tiba mengatakan kepada Xianyang kalau ada seorang wanita cantik yang mencari dirinya di jembatan tertutup. Mendengar kata wanita cantik, langsung dah si Xianyang kabur dari sana guys. Sang guru alias Master Wan tahu dia belum memukul sebanyak 1 juta kali, tapi dibiarkan saja. Karena menurut Master Wan, Xianyang ini merupakan anak yang berbakat, tetapi kalau kurang kesabaran, maka hasilnya akan jelek juga. Tonghua ini banyak mengandung kata-kata bijak ya guys, soal hati, pikiran dan lain-lain. Makanya si Xianyang disuruh memukul besi sebanyak 1 juta kali, supaya dilatih kesabarannya. 敞开了吃。是不是看见的事情都要管？ Sementara itu, Ping An bertemu dengan Guru Qing Chun di tengah jalan. Tiba-tiba Guru Qing memberikan semacam alat stempel yang dia buat kemarin malam guys. Satu hal yang Guru Qing Chun harapkan adalah, jikalau nanti akademi sekolah miliknya terkena masalah di masa depan, Guru Qing Chun berharap Ping An bisa membantu sebisanya. Ping An sebenarnya sangat ingin membantu, tapi dia tidak bisa menjamin dengan kekuatannya selama ini. Tidak masalah, Guru Qing Chun percaya kepada Ping An. Jikalaupun memang sekolah miliknya terkena masalah di masa depan, Ping An tidak perlu menyesal kalau semisal dia tidak membantu. Ya, Mimi yakin Guru Qing Chun berfikir dia sebentar lagi akan pergi dan sekolahnya dia tinggalkan, dan pasti terkena masalah guys. Sehingga dipercaya kepada Ping An untuk membantu dalam melindunginya. 你也不会这样做吧？书院若真有大困局， Sementara itu, Liu Xianyang dia senang bukan main. Dia percaya wanita yang pengen menemuinya itu adalah si Zhe Gui. Wah. Tapi ternyata si Su Zhe lah guys yang menunggunya di atas jembatan. Waduh. Su Zhe pengen memberikan satu penawaran kepada si Xianyang. Tapi satu kalimat yang dia katakan itu membuat Xianyang langsung terkejut, matanya terbelalak. Yes, Su Zhe membisikkan kalau dia akan membantai Chen Ping'an, sahabatnya Xianyang. Waduh, tentu kalau sahabatnya Xianyang dia nggak bisa tinggal diam dong. Tapi dia mengingat dirinya dilarang oleh sang guru agar tidak boleh melintasi jembatan ini sama sekali. Bahkan setengah jembatan pun gak boleh guys. Kalau dia melintasinya, maka kakinya akan dipatahkan. Dia jadi bingung dong harus menyelamatkan Ping An atau menuruti aturan dari gurunya. Dan waduh, sebenarnya guys, Liu Xianyang ini berasal dari Gunung Chenyang. Kalian ingat ya, Xianyang berasal dari Gunung Chenyang. Nah, si Su Zhe berencana mengadu domba Liu Xianyang dengan Liu Paqiao yang berasal dari Feng Lei Yuan. Karena kan tadi seperti kata Mimin,
Kedua sekte ini saling bermusuhan, saling membenci satu sama lain. Makanya pengen diadu domba sama si Suje. Jahat nih wanita nih. Kita flashback sedikit 5 tahun yang lalu, di mana ada seorang anak kecil yang terus dibuli-buli dan dipukul mati-matian. Yang ternyata dia adalah si Xian Yang ketika masih kecil guys. Di mana dia dibuli oleh para tuan muda dari keluarga kaya, yaitu Lu Zhantun. Xian Yang terus membalas dengan cara meludahi sampai membuat si tuan muda murka dan memukulnya pakai batu. Nasib untung ketika Xian Yang hampir dibantai habis, muncullah Ping An yang berteriak, membuat banyak orang yang datang dan sang tuan muda pun berhenti memukul si Xian Yang. Ping An juga hampir kena bully karena sudah meneriaki mereka. Dia di sini masih mencoba membantu si Xian Yang, tetapi malah dipukul balik sama Xian Yang guys. Si Xian Yang itu malah menyalahi Ping An yang berteriak untuknya. Ye, gimana sih nih bocah? Dibantu malah nyalahin balik, kacau nih. Ping An yang bodoh amat pun memutuskan untuk pergi. Tapi Xian Yang tidak membiarkannya. Dia bakal memukuli Ping An setiap ketemu di jalan. Sehingga pukul-pukulan pun terjadi. Singkat cerita, beberapa hari sudah berlalu, Ping An terus dikejar oleh si Xian Yang tiap ketemu. Tapi di sini Ping An lebih lincah guys. Jadi si Xian Yang ini selalu gagal mengejar dirinya, lucu sekali. Sesekali dia mencoba ingin melemparkan batu ke arah Ping An. Tapi setelah melihat dirinya dibuli oleh anak kecil, di mana para bocah terus mengatai Ping An yang merupakan anak yatim piatu. Tidak memiliki orang tua. Dari situlah Xian Yang berubah guys. Dia malah mengusir para bocah dari sana. Sebenarnya si Xian Yang nasibnya itu sama dengan si Ping An. Sama-sama tidak memiliki orang tua. Jadi bisa dibilang mereka itu sama ya guys. Dan dari situ juga mereka berteman dan memperkenalkan satu sama lain. Nah disinilah persahabatan antar mereka itu dimulai guys. Mereka kabur bersama dari para pembuli dan lain-lainnya. Menangkap ikan, mengambil telur burung, dan banyak sekali. Jadi mereka jadi sangat dekat gitulah. Kedekatan dari hubungan mereka pun berlangsung sampai sekarang. Nah kita beralih di zaman sekarang, di mana Ping An memperingati Xian Yang untuk jangan pernah melintasi jembatan keabadian. Karena itu adalah larangan dari gurunya. Buat kalian yang bingung kenapa, nanti akan dijelaskan. Mereka berdua pun berjalan pulang sambil membicarakan apa yang bakal dilakukan di masa depan. Xian Yang yang bertekad keluar dari kota ini dan berpetualang. Dia tidak ingin terus tinggal di kota kecil. Tapi ada satu pesan yang dititipkan kepada Ping An, di mana di masa depan akan ada wanita bermarga Su yang akan mencari Ping An. Dan Ping An harus memberikan sebuah kotak rahasia yang berisikan armor baju besi yang tersembunyi di lemari kamarnya. Nanti wanita itu akan membayar dengan 25 koin tembaga. Ping An harus menerimanya guys. Oh ini pasti si Suje nih. Dia kan kemarin mengancam akan membantai Ping An kemarin. Jadi mau tidak mau Xian Yang harus menjual hartanya guys. Tapi di sini si Ping An masih tidak tahu karena Xian Yang selalu menutup-nutupinya. Ping An sempat tidak mau karena itu adalah harta pusaka keluarganya Xian Yang. Tapi dia pastikan si kakek sebelum meninggal sudah pernah menitipkan pesan yang namanya harta itu boleh dijual. Lagi pula hartanya sudah rusak. Dia mencoba memohongi Ping An guys. Dan harta yang kujual adalah milik keluargaku. Jadi nggak ada masalah lah. Xian Yang terus memastikan kalau keputusannya itu baik-baik saja. Tapi Ping An sadar ada yang tidak beres dengan si Xian Yang ini. Sehingga dia memberikan satu kantong uang kepada Ning Yao sebagai bayaran untuk menjaga Xian Yang kalau dia kenapa-napa guys. Si Ning Yao sempat bingung dan tidak mau terima, tetapi setelah dia fikir-fikir pasti ada sesuatu yang terjadi kepada si Xian Yang. Sehingga dia sampai berniat menjual harta pusakanya. Pasti Liu Xian Yang nyawanya terancam guys. Makanya berniat menjual hartanya itu. Tapi Ping An tidak percaya. Karena Xian Yang bukanlah orang yang akan menjual harta pusaka keluarganya hanya karena dia kalah ataupun nyawanya terancam. Berarti ada alasan lain. Lantas kira-kira apa yang membuat ini semua terjadi?
Itu semakin membuat Ning Yao dan Ping An pusing. Pasti ada alasan lain di balik semua ini, guys. Daripada curiga-curiga terus, mending langsung cari tahu saja ke orangnya langsung. Ning Yao pun mengajak Ping An untuk pergi menemui Xin Yang secara langsung. Ketika sampai ke depan rumahnya, Ning Yao mendobrak gerbangnya, guys. Si Xin Yang sedang tidak ada di rumah, sehingga mereka mencoba menggeledah untuk mencari petunjuk. Sementara itu, di tempat lain ada si Pa Chiao dari Feng Lei Yuan. Dia sedang bersama dengan 2 orang dari keluarga Chen. Mereka bertemu dengan seorang senior yang dipanggil juga sebagai senior Cui. Nah, di sini mereka saling memperkenalkan satu sama lain. Yang pria dipanggil sebagai Chen Songfeng, yang wanita adalah Chen Tui. Mereka merupakan kerabat, ya guys. Tetapi Pa Chiao penasaran, katanya dunia di sini akan runtuh. Yang paling penting adalah di kota ini ada orang-orang dari Gunung Chenyang. Nah, kalau kalian lupa, si Pa Chiao itu berasal dari Gunung Feng Lei Yuan. Sebenarnya Gunung Feng Lei Yuan memiliki sumber latihan pedang yang sama dengan Gunung Chenyang, guys. Tapi kedua sekte ini saling bermusuhan. Jikalau berdasarkan cerita Pa Chiao, leluhur antar kedua gunung ini pernah bertarung dan hasilnya leluhur Chenyang itu kalah. 山崖书院的齐先生，此方天地是不是马上要塌了？见过陈姑娘。 Bahkan sampai sekarang, di mayat leluhur Chenyang masih tertancap pedang dari leluhurnya Feng Lei Yuan. Wah, berarti leluhurnya si Pa Chiao lebih kuat dong. Pa Chiao yang sudah keburu tersinggung pun memutuskan untuk pergi dari sana. 本是同根同源的剑道人，我还怕一头老畜生不成？ Sementara itu, Shan Yuan yang sedang asyik bermain dengan tuan putrinya yang bernama Tao Zhe. Di dekat sana ada sekelompok orang yang membicarakan perselisihan antar Gunung Chenyang dan Gunung Feng Lei Yuan, di mana gosipnya leluhur Gunung Chenyang itu kalah telak. Bahkan sekarang penerusnya, si Liu Xianyang, sudah menjual kitab suci pedangnya kepada Feng Lei Yuan. Mendengar itu, Shan Yuan langsung murka, guys. Dia menyerang orang-orang yang menggosipkan Liu Xianyang. Ternyata si Shan Yang murka setelah mendengar kata-kata Liu Xianyang yang menjual kitab suci kepada Feng Lei Yuan. Wah, ini masih Xianyang difitnah, guys. 显阳卖了剑经。 Di sisi lain, Tuan Muda Lu yang datang menghampiri ke rumah Xianyang. Dia tahu kalau Xianyang tidak bisa hadir, jadi pengen membeli harta keluarga Xianyang dari tangannya Ping An. Tuan Muda Lu Shen Chun sudah datang membawakan Su Zhe. Ini sesuai dengan pesan dari si Xianyang kemarin, guys. Kalau Su Zhe datang, maka juallah harta dari keluarganya. Sementara Master Wan memastikan selama Liu Xianyang tidak melewati garis jembatan keabadian, maka nyawanya akan baik-baik saja. Tapi Mimin Kuda yakin dia tidak akan menerobosnya, guys. Sementara itu, Liu Xianyang ternyata dipanas-panasi oleh anaknya Su Zhe. Anaknya Su Zhe mengatakan ada sosok besar mengerikan yang sedang mencari-cari Xianyang. Katanya si pria bersosok besar itu pengen membantai Ping An, baru setelah itu dia membantai habis Xianyang. Sehingga kau harus segera pulang. Xianyang sempat bingung dong. Padahal kan katanya kalau hartanya dijual, maka mereka bakal aman-aman saja. Kok tiba-tiba jadi seperti ini? Sementara itu, Su Zhe yang melihat harta armor baju besi milik Xianyang, dia mengkonfirmasi itu adalah harta asli pun ingin pergi. Tapi langsung dihentikan oleh Ping An. Ping An ingin mendapatkan kepastian, guys. Setelah transaksi ini selesai, maka Xianyang sahabatnya tidak akan terkena masalah lagi. Su Zhe pastikan aman, tenang saja. Di kota ini aman kok. Lagi pula Xianyang memperlakukan dirimu sebagai sahabatnya setia. Wah, ini calon-calon ketahuan 这 nih. 阳真的很把你当朋友。 Sementara Xianyang terus dipanas-panasi untuk pulang dan melewati jembatan keabadian. Yang ternyata, guys, orang yang menggosipkan si Xianyang di hadapan Shan Yuan tadi itu merupakan kirimannya Su Zhe. Jadi ceritanya dia pengen memanas-manasi Shan Yuan supaya Shan Yuan membantai si Xianyang nanti. Ping An sadar ada yang salah. Anjingnya juga terus menggonggong seperti ada yang tidak beres. Dia pun segera berlari untuk mencari si Xianyang.
Sementara Xian Yang panik, dia akhirnya mau tidak mau menerobos jembatan keabadian guys. Dia sudah panik takut Ping An bakal kenapa-napa, tapi sial di seberang jembatan sudah ada Shan Yuan yang murka besar. Wah, beneran aja kena jebak dia. Sekali pukul, Shan Yuan terpental dan pukulan kedua langsung membantai Xian Yang di tempat. Waduh. Inilah alasan kenapa Xian Yang tidak diperbolehkan melintasi jembatan. Karena sekalinya dia lewat, maka hukum di kota ini tidak akan bisa melindunginya guys. Jadi di situ ada batasnya gitu. Makanya si Shan Yuan bisa membantai dia di atas jembatan kan. Wah, selama ini dia sudah dijebak. Tidak lama dari itu, Ping An pun sudah sampai ke hadapan jembatan. Pas-pasan itu lagi hujan pula. Tapi sayang, semua sudah telat. Master Wang sebagai guru juga tidak bisa ngapa-ngapain karena dia melintasi jembatan. Ping An melihat sahabatnya sudah terkapar sekarat. Dirinya tidak bisa berkata apapun. Xian Yang masih sempat-sempatnya tersenyum dan mengatakan kalau semua akan baik-baik saja. Dia melakukan ini semua karena dirinya takut Shan Yuan akan membantai Ping An. Jadi semua hartanya dijual itu juga demi menyelamatkan sahabatnya Ping An. Ping An masih mencoba menggunakan daun belalang untuk menyelamatkannya guys. Tapi sayang semua sudah telat. Aduh, kematian dari satu-satunya sahabat sedari kecil yang Ping An miliki. Ini sungguh menyedihkan guys. Xian Yang terus mengatakan kalau dia takut mati. Sialnya lagi, Ping An seperti mengalami perubahan. Jantungnya berdetak kencang dan dia memancarkan aura kematian gitu. Wah, sepertinya niat membantainya itu mulai bangkit. Inilah titik awal pembantaian balas dendam bakal dimulai guys. Awal dari balas dendam Lord kita, ini bakalan seru.